Media Malaysia ikut bereaksi terhadap kabar keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Mereka membeber sederet prestasi STY selama menukangi pasukan Garuda. Kepastian berakhirnya era Shin Tae-yong di timnas Indonesia diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta Senin siang WIB. Beberapa media lokal tetangga Malaysia mulai dari Stadium Astro hingga Makan Bola memberikan sorotan mengenai pelengseran mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Berdasarkan keterangan PSSI, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap tingkat performa jangka panjang seluruh level skuad, mulai dari tim utama hingga skuad muda, tulis Stadium Astro. Stadium Astro juga memaparkan, selama membesut timnas Indonesia pada periode 2019 sampai 2025, Shin Tae-yong sukses memberikan beberapa prestasi membanggakan. Sebagai catatan, manajer kelahiran Korea Selatan itu mengantarkan sang Garuda ke babak sistem gugur Piala Asia Qatar 2023. Tahun lalu, Shin Tae-yong pun berhasil membawa Indonesia lolos berdasarkan prestasi ke Piala Asia Arab Saudi 2027 dan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, papar Stadium Astro. Sebagai catatan, Shin Tae-yong ditunjuk memimpin Indonesia mulai 8 Januari 2020 dan pernah mengantarkan sang Garuda ke babak sistem gugur Piala Asia terakhir. Media Curacao membuat testimoni soal calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Penilaian ini berdasarkan pengalaman ketika Patrick Kluivert menangani timnas Curacao pada 2015 sampai 2016 dan 2021. Mereka menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih yang miskin taktik. Juru taktik 48 tahun itu seakan membiarkan para pemainnya bermain sesuai keinginan para personelnya, alias tanpa taktik yang jelas. Taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain tampak kebingungan. Kami hanya menang tipis menghadapi negara-negara kepulauan yang dihuni pemain semi-profesional. Taktik Kluivert adalah silakan bermain dan melakukan sesuatu. Seluruh pemain kami merupakan pemain yang lahir dan besar di Belanda. Bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di bawah asuhan Kluivert. Tulis @Curacao Football satu saat ditanya kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih. Patrick Kluivert memang memiliki catatan mentereng sebagai pemain, namun tidak ketika menjabat di posisi pelatih. Sebagai pelatih, ia berkesempatan menjadi asisten pelatih bersama timnas Belanda, Brisbane Roar, dan timnas Kamerun. Selain itu, Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih khusus penyerang di berbagai klub seperti AZ Alkmaar dan NEC Nijmegen. Jabatan pelatih kepala hanya diemban Patrick Kluivert sewaktu membesut Jong Twente, Ajax Amsterdam U19, timnas Curacao, dan klub asal Turki Adana Demirspor. Memimpin Adana Demirspor dalam 20 pertandingan, Patrick Kluivert hanya menghadirkan 8 menang, 6 imbang, dan 6 kalah. Sementara di periode pertama melatih Curacao, Patrick Kluivert menghasilkan 3 menang, 2 imbang, dan 3 kalah dari 8 pertandingan. Sementara di periode kedua, Patrick Kluivert memberikan 1 menang, 2 imbang, dan 3 kalah. Pada periode kedua ini, Patrick Kluivert harus rela melihat Curacao dibantai Bahrain 0-4 dalam laga uji coba yang digelar 9 Oktober 2021. Ironisnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025. Sanggupkah Patrick Kluivert mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan jika ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda? Salah satu pemain keturunan timnas Indonesia, Justin Hubner, ngamuk saat mendengar Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Justin Hubner sangat kecewa, sebab Shin Tae-yong yang membawa dirinya ke timnas Indonesia. Saya benar-benar kecewa bahwa Anda harus meninggalkan tim nasional kita karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang berbeda, kata Justin Hubner. Hanya saja Justin Hubner sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia era Shin Tae-yong.
Aku sangat bersyukur karena kau percaya padaku dan semua kesempatan yang kau berikan kepadaku. Saya akan selalu ingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini. Dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda. Saya sangat menghormati Anda. Anda seorang pejuang dan pemenang nyata seperti saya. Terima kasih pelatih, sambung Justin Hubner. Media Korea Selatan turut menyoroti isu mengenai pemecatan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Isu ini semakin meluas dan mendapatkan perhatian dari Sports Chosun, sebuah media asal negeri ginseng, yang memuat artikel dengan judul mengungkap kebiasaan buruk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Dalam artikel tersebut mereka menuliskan, teori ini tidak akan membawa kita ke putaran final Piala Dunia. Kebiasaan buruk PSSI untuk menggoyang Shin Tae-yong kembali terungkap. Kenapa hal ini terjadi? Dampak dari rumor ini semakin terasa setelah Shin Tae-yong dihadapkan pada berbagai spekulasi di awal tahun. Sports Chosun merujuk pada informasi dari media Italia dan beberapa outlet berita Indonesia lainnya, sekaligus menyoroti peran Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir. Mereka bahkan mencatat bahwa Erick Thohir baru saja bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Rumor pemecatan ini merebak setelah Shin gagal membawa timnas Indonesia melaju di ASEAN Cup 2024. Media tersebut juga mencatat lonjakan peringkat timnas Indonesia yang sebelumnya berada di 226 posisi ke 173, kini meloncat ke posisi ke 127. Ini menjadi sebuah prestasi yang patut diapresiasi dan membawa kepercayaan penuh dari para penggemar sepak bola Indonesia kepada Shin Tae-yong. Namun, tampaknya hasil tersebut masih belum memuaskan PSSI, sehingga isu pemecatan terus bergulir. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, tulis Sports Chosun. Dua penggawa timnas Indonesia yakni Marten Paes dan Tom Hye turut memberikan pesan perpisahan kepada Shin Tae-yong. PSSI sudah mengetok palu pemecatan pada Shin Tae-yong pada hari Senin, padahal kontraknya masih tersisa sampai 2027 mendatang. Pemecatan Shin Tae-yong ini direspon oleh kiper nomor 1 timnas Indonesia, Marten Paes. Kiper FC Dallas itu mengucapkan terima kasih atas semua yang dilakukan sang pelatih di skuad timnas Indonesia. Paes lantas mengatakan dirinya akan selalu menghargai momen kebersamaannya bersama Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ia juga meminta fans merah putih agar terus percaya pada proses yang dijalani skuad Garuda. Terima kasih coach, hargai momen-momen yang kita buat dan sejarah yang kita buat selama beberapa bulan terakhir, tulis Paes. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hye, juga merespon kepergian Shin Tae-yong. Sama seperti Marten Paes, ia juga menghargai setiap momen yang dilewatinya bersama pelatih 54 tahun tersebut. Tak lupa, ia juga berterima kasih atas semua bimbingannya selama ini. Hye juga mendoakan agar Shin Tae-yong sukses. Saya akan menghargai momen dan perjalanan yang telah kita lalui bersama timnas. Terima kasih coach dan doa yang terbaik untuk di masa depan, tutup Hye.